Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodian, asal instansi SMA Negeri 102 Jakarta. Sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Surabaya, angkatan kedua kategori ke-1, kami akan menampilkan video UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, kalian sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai ke pelajaran ini, kita mulai dengan yel-yelnya dulu. Ingat ya. Oke, 102. Juara. Juara. Cerdas, ikhlas, berintegritas. Oke, kita mulai ya. 102. Juara. Juara. Cerdas, ikhlas, berintegritas. Oke, nah, untuk materi pembelajaran hari ini kita akan melangkah dari yang minggu kemarin. Kita ulang sebenarnya mengulas tentang gambang kromong. Apa itu gambang kromong? Adalah apa? Alat musik tradisional dari daerah Betawi, Jakarta, yang terdiri dari alat musiknya seperti ini apa? Kromong. Benar. Di sana ada gambang dan Oke, bagus kalian. Yang penting dasarnya kalian tahu alatnya dulu, baru belajar bermainnya tekniknya. Minggu lalu kelompok yang lain sudah bisa bermain dengan alat, dia belajar dan berlatih. Kenapa anak-anak? Karena kalau siapa lagi kalau bukan kalian yang melestarikan budaya kita. Baik, sebelum kita awali ke materi, kita absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Robi. Kemana dia? Sakit. Baik, Robi sakit ya. Anak-anak mungkin kita bisa cek dia sakit. Kemarin dia dapat kabar dari orang tuanya. Terus kita dibimbing doa oleh kelasnya. Ketua kelas silakan. Siap. Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua, materi kita masuk ke dalam materi ini. Sebelum kita materi sedikitnya saya akan mau tahu. Saya mau bertanya sama kalian. Coba ada yang tahu nggak kalau alat musik yang berbentuk dari sedawai dimainkan di petik itu tergolong dari jenis kelompok alat musik? Ada yang tahu? Tunjuk tangan, silakan. Yang tahu silakan. Saya deh. Siap. Jawabannya kordopor. Baik, jawabannya adalah kordopor. Tepuk tangan. Dan pertanyaan kedua, anak-anakku coba sebutkan tangga nada diatonis. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan yang tahu diatonis. Diatonis. Silakan. Diri. Nama. Saya Roman. Ya. Diatonis. Tangan nada diatonis ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik, betul sekali. Tepuk tangan. Ya, diatonis itu jadi ada C, D, E, F, G, A, B, C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu. Kalau tangan nada pentatonis, ada tahu? Silakan. Saya Muhammad Arif. Tangga nada pentatonis itu ada do, re, mi, sol, la, do. Yud, bagus. Boleh. Oke.
Kalian sudah mengerti tangga nadanya, kalian sudah tahu kelompok alat musiknya, kalian sudah tahu cara memainkan. Tinggal kita menyusun jadwal latihan. Nanti saya akan membuatkan suatu perencanaan dengan kamu. Seperti 2 minggu yang lalu kita merencanakan untuk membuat suatu proyek alat musik gambang rombong dengan tema lagu Suri-Surilan. Nah, ini kan 2 minggu yang lalu, terus minggu kemarin sudah berlatih dari kelompok 2, kelompok 3 sudah dapat. Nah, sekarang kita mendapatkan, kalian sudah mendapatkan jadwalnya ya. Kalian sudah mendapatkan jadwal latihannya ya. Oke, minggu ini adalah dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk memainkan karya gambang kromong lagu Surilan. Oke, ada pertanyaan silakan dari kalian. Silakan. Musik gambang kromong ini termasuk musik tradisional ya Pak? Apakah bisa musik tradisional itu disatukan dengan musik modern seperti memakai alat modern yaitu gitar listrik? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bang Iqbal. Nah, ini salah satu ide dan kreatif inovasi dalam pembelajaran, tetapi tidak akan hilang budayanya. Contohnya begini, musik gambang kromong ini kita bisa kolaborasikan dengan alat musik modern seperti gitar listrik bisa. Alat musik gambang kromong ini kalau anak muda secara punya ide-ide cemerlang dan kreatif, dia bisa kita menggunakan lagu-lagu jazz, pop bisa di sini. Ya, semua bisa. Etnik jatuhnya, musik etnik. Ya, kita jadikan musik etnik. Ini bisa dikolaborasi. Pengalaman saya dulu saya pernah membuat komposisi dari musik gambang kromong dan musik Jepong ya, musik Jepongan itu saya buat dengan bermain salah satu musik jazz karya. Jazz itu kita gabungkan kolaborasi, alhamdulillah dan janji dan antusiasi banyak. Kita bisa bawa budaya kita ke luar negeri. Itu bisa sekali. Contoh aja, jadi contohnya dari musik campur sari. Nah, dia ada alatnya, ada gendernya, tapi di sana ada gitar listriknya yang bisa dimix. Semua tergantung kita punya ide, kreativitas, gagasan kalian. Ya, semua alat musik bisa. Ada juga para pemain itu dengan gelas, dengan air. Itu contoh-contohnya simpel dan itulah inovasi-inovasi kita. Tapi pada materi ini kita membahas tentang budaya Indonesia. Sebagai gambang kromong atau budaya itu adalah lambang dari identitas suatu wilayah kita. Paham ya? Dan itu tadi pertanyaan bagus, bisa ya. Tepuk tangan buat Arif. Baiklah anak-anak, tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, cukup ya. Oke, baik anak-anak. Nah, saat ini saya akan bertanya nih. Tadi kan kalian bertanya, sekarang saya bertanya. Nah, pertanyaannya, apakah kalian mengerti jenis-jenis alat musik? Pertanyaannya, ada tahu? Apa kamu tahu jenis-jenis alat musik? Yang pertama apa? Pertama adalah apa? Ordo. Yang kedua, yang ketiga, membran. Yang keempat, aeropon. Yang kelima, elektron. Good. Kalian sudah bisa membedakan. Kalau gitar dipetik berarti dia dengan dawai. Berarti disebut namanya tadi apa? Kordofon. Seperti gong. Gong ini bermain dengan suaranya dihasilkan oleh badan alatnya sendiri, disebut namanya apa? Idiopon. Tepuk tangan kalian. Ada lagi membranopon. Nah, membranopon itu alat musik itu seperti di sini apa? Gendang. Karena dia menggunakan gendang ini menggunakan satu membran. Ya, cara mainnya. Oke, lanjut anak-anak semua. Nah, di sini
dari 5 ini alat musik ini ada beberapa kalian mungkin sudah tahu, tidak asing lagi, kita ulas lagi kembali. Satu, namanya oke, sebenarnya kalau kita komplit ada tehya, kohaya, ya, gesek, alat geseknya ada. Karena kita alat musik kita kemarin banjir patah ya di sekolah kita semua habis. Oke, ini yang bisa diselamatkan oleh kami dan kita harus menjaganya, merawatnya dan punya tanggung jawab. Misalkan Agus sebagai pemain kita dia harus punya rasa diri dengan juga hatinya dengan merawatnya, menjaganya. Jadi tidak boleh orang sembarangan. Jadi gitu. Atau si Arif memegang keromong, dia memegang keromong. Nah, keromong itu seolah kita rawat, dia tanggung jawab. Jadi orang lain untuk bahan merusaknya yang buat tanggung jawab. Paham ya? Semua alat musik kita jaga, kita melestarikan budaya kita. Entah 2-10 tahun nanti anak cucu kita, siapa lagi nanti budaya kita akan terkikis oleh budaya luar. Teknologi sangat banyak. Dunia teknologi sangat berpengaruh di dalam kehidupan, dalam pembelajaran kita. Kalau dalam pakaian dengan positif, menggunakan handphone yang dunia IT yang bijak, anak-anak. Ya, banyak sekali anak luar sana yang ya seperti itu. Nah, budaya kita punya budaya Jakarta, dan kita menggunakan identitas bahwa negara wilayah kita DKI Jakarta mempunyai budaya, ya. Yang penting kita punya adab yang kelihatan. Jadi budaya kita bisa dijual ke kita. Waduh, ada nilai jualnya. Wow, Indonesia, luar negeri sana melihat bahwa kita banyak sekali ribuan budaya karakternya. Jadi harus dilestarikan, dijaga dan kita kembangkan. Materi ini ya biasanya anak-anakku semua ada bagian-bagian yang memegang ini semua. Oke, nanti saya akan dari kelompok 1, silakan sudah sampai di mana latihannya. Seperti 2 minggu yang lalu, kelompok 2 dan kelompok 3 dia bermain. Nah, sekarang saya mau lihat kelompok 1 kemarin sudah latihan ya. Jadi latihan yang kedua saya mau lihat perkembangannya. Mungkin kita akan memperbaiki cara teknik bermainnya. Paham ya? Paham teknik bermainnya. Silakan kelompok 1 kami persilakan. Ya, maju. Nah, ini anak-anakku semua dari kelompok 1 ya. Ya, dalam materi-materinya, dalam materi bermain gambang kromong, kita mix dengan gitar bass, jadi bel milo ya, gitar bass, terus ada belira, terus ada gendang, indung, kulinter. Berikutnya ada gambang, mungkin kalian sudah mengenal alat-alat musik gambang kromong. Fungsinya apa sih, Pak? Fungsinya untuk apa sih musik-musik tradisional? 1, buat apa? Fungsi dari musik tradisional, ada tahu nggak? Silakan. Ada tahu? Fungsi dari musik tradisional? Melestarikan budaya. Melestarikan? Budaya. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, upacara ada dan keagamaan, betul. Terus kalau sekarang buat hiburan banyak sekali, orang hajatan digunakan, ada gambar hiburan ke pesta dan lain-lain. Inilah budaya-budaya kita yang peninggalan dari nenek moyang kita jaga, kita lestarikan. Siapa lagi kalau bukan dari diri kita kalian semua. Ya, anak-anakku, ya. Sejarah dari gambang kromong ini dulu dari budaya Cina sebenarnya. Makanya ada yang namanya tehya, konghayan gitu kan. Itu terbuat dari batok kelapa dengan senar, string, terus digesek dengan apa ya namanya, seperti pinus ya, getah pinus dulu seperti itu model-modelnya. Nah, baik anak-anakku, ini nanti kita akan mempraktikkan kelompok 1 ya, kelompok 1 dengan menggunakan lagu memainkan karya Surilah ya dari Jakarta. Ini coba saya akan melihat. Nah, nanti
pada permainannya ini saya memperlihatkan satu-satu teknik-teknik bermainnya. Jadi saya akan ulas cara bermain teknik yang benar. Ya, dari bassnya mungkin bermain teknik yang benar, dari kromongnya, dari beliranya dengan not-not yang tidak false, gendang, tepuknya, tepatnya dari gambang. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari kalian semua dari kelompok ini? Tidak? Silakan, tidak ada. Baik, cukup. 1, 2, 3, 4. ending terakhirnya bagaimana? Oke, baik anak, temponya jangan saling. Ini koreksi dari saya, evaluasi dari saya dalam proses pembelajaran. Nanti kamu begitu tampil, begitu momen acaranya di atas panggung, wow, kamu udah bingung mau ngapain gitu kan? Ya, kamu bingung mau ngapain anak-anak semua. Beda ketika kita di atas panggung, bedanya first tour kita down semua, pikiran kita wah hilang semua. Oke, ini anak-anak semua senyum. Nah, dalam bermain musik ini satu saling mengisi anak-anak. Dalam arti seperti kita berkomunikasi. Tararararara, dia berkomunikasi, dia menjawab. Bermusik itu kayak orang bertanya jawab. Ya, kita sedang bertanya dengan menggunakan ungkapan alat musik. Contoh, dijawab teng dijawab oleh dia. Baru nyanyi bareng-bareng. Ceriahnya. Oke, paham ya? Nah, itu dari
gambaran dari ilustrasi musik tersebut ya. Oke, nanti terakhirnya coba kami akan mempelajari anak-anakku semua ini tekniknya. Coba dari untuk gendangnya dulu karena patokannya di gendang ya. Coba dupak tupak tumpak tupak pak tupak 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 tupak. Oke, nah coba dari terakhir ya. 2, 3, 4. Nanti ya coba coba. Good, seperti itu. Lebih bagus ya. Ini kalau kalian punya inovasi yang lain silakan. Ya, ini evaluasinya. Oke. Untuk abang kromonya, nggak ada di situ gitu. Tung ting ting tang ting ting. Nah itu jangan lari, jadi stabil dia berdua. Dia bermain berdua. Ini suara rendah, suara tingginya dia. Ya. Nah untuk bass, bass, anteng aja step, diikutin. Nah untuk kamu gendang, di sini tepatnya, kamu kurang tajam ya. Ditanya cari gendang, dia ambilnya seperti ini. Ya anak-anakku ya semua. Nah, tuh. Oke, paham ya? Silakan coba. Kamu main. Tung, dua. Ya, oke, good. Bisa ya? Bisa diulangin lagi nggak? Bisa. Mau diulang lagi bisa ya? Oke, bass. Oke, bass juga cukup mantap. Bulat suaranya. Gong 3 menit, Pak. Sebentar lah, saya mau sarannya, tekniknya dengan benar. Coba, tumpak, Pak. Gong siapa? Gong, pegang. Nah, oke, pakai tak dong, bar, kamu meneruskan. Pak, ulang 1, 2, 3, 4. Oke, bagus ya, paham ya. Ini saran masukan dari saya. Lanjut, berikutnya kami coba akan lagi tadi yang saya berikan tekniknya ya. Pianika jangan takut-takut ya, men. Saya bukan. Jadi seperti itu. Ngomong, tapi dia bagus, baik tidak harus pang, nggak usah kencang karena kalian logam. Ini juga nggak harus kencang banget, kedengeran kok. Kasih yang kayu main gendang. Ya bass apalagi. Yang berbentuk logam itu jangan terlalu kencang, santai juga. Oke, baik. Ada pertanyaan anakku semua? Tidak ada? Kita mulai lagi latihannya. Oke, siap untuk ini kita rencana kita tinggal 2 minggu lagi. Ya, tinggal 2 minggu lagi kalian harus main dengan baik dan saling interaksi senyum. Kita akan memainkan lagi dulu nih tangga nada yang disebut dengan tangga nada pentatonis dalam musik tradisional pada gambang kromong. Baiklah, kita bermainkan ya. Oke, kami persilakan kalian bermain. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Coba kita main satu-satu, duanya dulu. 2, 3. Terus. Ulang ya. Satu-satu. Wah. Oke, sekaligus anak-anak. 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ya. Ini namanya anakku, ini namanya tangga nada
Pentaton, Tonis gambang kromong. Dua, kita akan melihat mendemonstrasikan ya. Lihat, tadi kalian sudah berlatih dan kembali berlatih, kami persilakan. kelompok satu lagi. Jadi mereka sudah berkali-kali berlatih. Untuk pesan saya, untuk kelompok 2 nanti kita berlatih terus ya, seperti kelompok 1. Mulai kelihatan karakter musiknya, dan kelompok 2, kelompok 3 juga ya, harus berlatihlah lagi. Bisa ya kalian semua ya, untuk kelompok 2 dan 3 masukannya untuk kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 2 dan 3. Oke, baik. Nah, sekarang kita mengevaluasi untuk 2 minggu lagi kita akan melaksanakan menyelesaikan proyek ini. Untuk kelompok 2, kelompok 3 juga kita akan menyelesaikan, kita akan tampil yang sempurna dan ada penilaiannya. Tadi saya sebutkan penilaiannya adalah harmoni,
ekspresi, performa, notasinya ya. Kompakkan kalian. Paham ya? Paham? Paham kalian. Oke. Baik anak-anak semua, kita coba dan kita akan menilai mereka. Baik, siap. 1, 2, 3, 4. nilai kalian bagus ya, nanti ada udah kompak semua, ya ada sedikit ya tipis, pokoknya bagus lah. Saya bilang bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok 1 kalian. Dan berikutnya nanti tidak buat rencana selanjutnya kita akan tampilkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau kelompok 2 kan lagunya Sayur Asem, kelompok 3 Kembang Jatuh, dan ini kelompok 1 lagunya ada Sulilan. Nanti kita akan tampil di expo, mudah-mudahan ada penilaiannya ya. Nanti kita menilai, kalian ingatin faktor penilainya, asesmennya. Penilainya adalah harmoninya, kreativitas kaliannya, ya ekspresi, harmoni, ya performa, notasinya. Oke, ada lagi adalah untuk bertanya, silakan. Ada mau tanya? Ada mau bertanya? Cukup? Cukup. Ada mau bertanya lagi? Cukup. Oke, baik, saya bertanya. Lagu Surilan itu bermaknanya menceritakan apa? Apa? Bagus, buat Agus, tepuk tangan. Oke, yang kedua, saya mau bertanya lagi ya anak-anak.
Kalau jenis alat musik seperti pianika tergolong masuk kelompok alat musik aerophone. Bagus sekali buat kalian. Oke, ada lagi? Cukup? Kalian sudah? Kita akhiri ya. Nanti untuk kalian ini silakan kembali ke tempat ke tempat. Tadi kelompok 1 tepuk tangan lagi. Semangat jangan semangat. Masih semangat kalian untuk latihannya. Nah, minggu depan adalah rencana jadwal dari kelompok 2. Kelompok 2 sore ini sudah bisa berlatih lagi. Kelompok 3 juga bisa berlatih. Oke, sesuai dengan rencana jadwal latihan kalian. Oke. Kalian sudah hebat, kalian hebat bisa memainkan alat musik tradisional kita, gambang kromong, yang tadi cukup. Kita harus menghargai budaya kita sendiri dan kita punya identitas bahwa Jakarta punya nilai-nilai budaya, ada gambang kromong. Inilah identitasnya. Kalian sangat bagus banget main tadi, sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Waktu pertemuan awal saya melihat kalian agak sulit. Nah, inilah usaha kalian untuk berlatih dengan rajin lagi, berlatih dan berlatih. Meskipun di rumah juga alatnya juga nggak ada, pakai latihan di sekolah ada yang gunakan alat, dan keren kalian bisa bermain dengan optimal. Semoga besok 2 minggu lagi kalian lebih optimal lagi dari hari ini dari latihannya. Oke, baik anak-anak semua. Tadi kesimpulannya udah bagus. Kita langsung ke bimbing doa ya, penutup. Setelah mengakhiri latihan ini, setelah mengakhiri materi bermain gambang kromong, musik tradisional gambang kromong, surilah kalian berlatih. Selama berlatih, dalam proses berlatih ini saya sudah mendapatkan nilai-nilainya. Kita akan mengakhiri latihan ini untuk kelompok 1 dan berikutnya nanti kelompok 2 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan ketua kelas. Siap. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua sudah berlatih dengan semangatnya, berlatih dengan kesabarannya, berlatih untuk bermain musik, dan lihat kalian sudah dapat prosesnya sudah mulai bagus. Nanti mudah-mudahan untuk penilaiannya 2 minggu lagi dalam penilaian kamu sangat bermainnya dengan sempurna. Oke, harapan saya juga, harapan saya untuk kalian menjaga budaya kita dan melestarikan budaya kita, suatu identitas. Oke, siapa lagi kalau bukan kalian yang menjaga dan melestarikan. Baik anak-anakku semua, terima kasih. Saya akhiri untuk materi proses latihan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 102 juara. Cerdas, ikhlas, berintegritas. Tangan buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video uji kinerja UKIN 2023 saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman, guru, dan dosen yang telah membimbing saya untuk membuat video uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.